dan bersolawat pada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, mungkin kedatangan saya di sini belum ada yang mengetahui dari Bapak dan Ibu masyarakat sekitar ini. Jadi saya bermaksud untuk datang sini yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang lingkungan dan kawasan hutan. Jadi sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Mahfud Kurniadi Nuri. Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya di bidang penyuluhan yang terjun langsung ke masyarakat sekitar kawasan hutan. Nah, jadi saya sebelumnya ingin tahu problem atau masalah dari masyarakat sini itu untuk hasil hutan bukan kayunya. Yang saya ketahui dari hasil survei kawan-kawan dinas itu pengelolaan di desa ini yaitu tentang rotannya. Mungkin saya boleh mendengar dulu satu persatu dari Bapak dan Ibu pengolahan rotan di sini itu seperti apa gitu. Apakah manfaatnya untuk produk seperti souvenir atau lain-lainnya. Boleh saya bertanya mulai dari Ibu yang di sana, Bu, boleh perkenalkan dirinya dulu. Baiklah, perkenalkan saya salah satu warga dari sini. Yang saya amati itu bahwasannya rotan di sekitar kami itu kurang pemanfaatannya. Kurang ya. Untuk Bapak ini yang di tengah baju merah, Pak, boleh perkenalkan diri. Kalau menurut pandangan saya ya, saya selaku warga sekitar sini dan sebagai ketua RT juga kan, jadi menurut saya sih di sini banyak pemanfaatan rotan itu, cuman memasarkannya kami itu bingung kemana menjualnya. Pasarnya itu nggak ada. Itu aja. Baik, kalau untuk Bapak ini, Pak, boleh perkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Ganjar Hadi, mungkin dari warga sini juga. Mungkin tanya saya mungkin udah diwakili juga ya dari warga-warga yang lain. Mungkin itu juga permasalahannya di sini. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta saudara di sini. Jadi saya mengetahui problem dan masalah di desa ini, khususnya masyarakat yang mengolah hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan ini. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini masalah dari masyarakat di sini yang pertama mungkin yaitu di bidang pengelolaannya, dan kedua itu distribusinya. Jadi kedatangan saya di sini mungkin akan memecahkan masalah itu untuk Bapak dan Ibu di desa ini. Itulah kami dari penyuluhan akan membantu Bapak Ibu di masyarakat desa ini untuk pengolahan rotan yang besoknya dan kedepannya akan memberi inovasi untuk masyarakat sini. Serta kendalanya tadi untuk distribusi. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah mengelola rotan sejak dahulu, mungkin sudah mengetahui pengelolaannya. Hanya saja kita di sini akan memberikan inovasi. Jadi inovasi ini adalah produk yang terbarukan yang belum ada. Di sini kita akan memecahkan masalah dan keluhan dari Bapak Ibu di sini. Nah, jadi yang pertama saya akan memberikan sedikit pemahaman untuk masyarakat kawasan sekitar hutan. Untuk pengelolaan rotan itu, setelah kami mengkaji dan dari data hasil survei tim di kawasan desa ini, khususnya untuk masyarakat sekitar hutannya, yang kami ketahui pengelolaannya yaitu hanya untuk memanfaatkan sebagai bahan bakar untuk di dapur. Kadang untuk pengelolaannya mungkin sebatas seperti souvenir. Nah, jadi kami dari penyuluh kehutanan memberikan inovasi sedikit, yaitu pertama tentang pengelolaannya, yaitu bisa kita membuat rotan ini menjadi suatu produk yang akan besoknya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan sini. Nah, itu pastinya harapan dari masyarakat di sini, Bapak dan Ibu. Apakah benar, Pak?
Bu. Benar. Betul. Jadi langkah awal untuk pengelolaan ini mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba pertama itu mensurvei, mendata lokasi di mana saja sih habitat dari rotan di kawasan desa ini, khususnya di kawasan sekitar hutannya. Setelah data disurvei nanti, di situ akan ada untuk bagian orang yang mengambil hasil hutan bukan kawinnya itu, yaitu rotan tadi. Jadi setelah diambil nanti, Bapak dan Ibu akan mengaplikasikan hasil penyuluhan kami di sini akan dibuat seperti apa nanti. Nah, kalau kami di sini akan memberikan inovasi mungkin yang lagi tren sekarang itu. Saya pernah melihat itu di sosial media dalam bentuk souvenir. Cuma yang Bapak Ibu lakukan di sini kan itu souvenirnya tidak terbarukan gitu. Nah, jadi mungkin bisa Bapak Ibu aplikasikan seperti contohnya membuat gelang dari bahan rotan dan bersam gitu. Kan biasanya itu Bapak Ibu di sini setelah jadi pembuatannya, nah bingung di bagian distribusinya. Mungkin untuk pengolahannya nanti bisa menggunakan alat yang lebih modern. Nah, untuk langkah-langkah mendapatkan alat itu nanti kendala Bapak dan Ibu di sini kan itu tentu biaya. Jadi untuk biaya pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini, kita dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan untuk alat-alat teknologi untuk mengolah hasil hutan bukan kayu ini yang diturunkan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak Ibu di sini hanya perlu mengurus syarat-syaratnya seperti data-data dan hasil foto Bapak Ibu tentang pengelolaan hasil hutan bukan kayunya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah bisa mengambil atau mengajukan teknologi ini untuk mengolah hasil hutan bukan kayu di kawasan desa ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan Bapak Sundoyo ini tadi Pak RT Pak ya, izin Pak. Tadi masalah di desa ini yaitu tentang distribusinya. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup ada bidang kami yaitu bagian pendidikan dan latihan untuk pelatihan masyarakat tentang seperti awalnya pembuatannya. Nah, di situ kami membuat wadah untuk masyarakat sekitar kawasan hutan ini menampilkan atau akan menjual barang-barang atau produk masyarakat khususnya Bapak dan Ibu yang kebingungan untuk mendistribusikannya kemana. Kami siap mewadahi itu semua dan memfasilitasi. Mungkin nanti bisa dicatat kontak saya di akhir penyuluhan ini, saya akan berikan. Nah, setelah itu khususnya mungkin untuk Pak RT nanti Pak ya bisa untuk mengkoordinir masyarakat lainnya. Nah, jadi itu untuk distribusi mungkin tidak perlu kita khawatirkan karena kita akan menyediakan wadah dan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk mendistribusikan hasil pengolahan masyarakat di sini tentang hasil hutan bukan kayunya, khususnya rotan. Nah, sekarang saya ingin kembali ke Bapak Ibu semua. Mungkin tadi hanya ada 2 problem atau masalah. Nah, kira-kira dari apa yang saya beri tadi, pemahaman tentang pengolahan, distribusinya, apakah Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan lagi itu? Gimana Bapak Ibu? Cukup? Baik, mungkin kalau sudah cukup nanti kita bisa bertanya nanti diskusi di akhir setelah penyuluhan ini dan saya akan memberikan kontak saya nanti. Jadi untuk hari ini mungkin kita cukup sampai di sini karena di hari besok kita kegiatan lagi ya penyuluhan dan kita sudah sepakati untuk sama Pak Kades tadi kegiatan penyuluhan ini berlangsung selama 3 hari. Mungkin hari ini untuk pembukaan saja itu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada masyarakat di sini telah menerima kami untuk melakukan penyuluhan dan memberikan pemahaman gitu. Jadi harapan saya di sini sebagai
penyuluh kepada Bapak Ibu semua problem dan masalah di desa ini tentang pengolahan hasil hutan kayunya bisa terpecahkan dan bisa mendapatkan solusinya kita untuk bersama nanti, sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan sekitar hutan ini. Nah, sebenarnya itu tadi goal dari penyuluhan ini, yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan ini. Jadi semua sumber daya alam di kawasan sini itu bisa termanfaatkan gitu. Nah, mungkin cukup sekian sedikit kesimpulan dari saya. Mungkin untuk hadirin sekalian, marilah kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan sekitar kita. Karena Indonesia ini sangat banyak sekali terdapat keanekaragaman hayati, khususnya yang ada di desa ini yaitu rotan gitu kan. Nah, marilah kita manfaatkan itu untuk meningkatkan ekonomi kita, karena mungkin hanya itu yang salah satu kita harapkan untuk kehidupan kita besok ke depannya yang kita hidup di kawasan sekitar hutan ini. Jadi kontak saya tadi boleh dicatat mungkin nanti sama Pak RT Pak ya, untuk kita diskusi selanjutnya, karena di hari besok kita akan bertemu lagi. Nah, jadi cukup sekian dari kami. Untuk itu saya akan tutup penyuluhan hari ini yang akan kita lanjutkan besok. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rohaya tadi Bu ya, telah bertanya, Pak RT, Pak Sundoyo. Nah, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.